Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai pengembangan RPP. Pada video sebelumnya, kita udah belajar nih bagaimana kegiatan-kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan ya ketika pembelajaran itu berlangsung gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penilaiannya. Kira-kira apa aja sih yang kita harus nilai dalam proses pembelajaran tersebut? Nah, dalam penilaian itu ada 3 ya yang harus kita nilai. Yang pertama dari sikap peserta didik, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilannya. Nah, pertama dari sikap nih. Nah, untuk sikap itu pertama ada namanya penilaian observasi, di mana penilaian ini dilakukan oleh guru untuk mengamati sikap dan perilaku peserta didik, baik itu ketika mereka sedang melakukan pembelajaran ataupun secara umum gitu. Jadi di sini pengamatannya dilakukan secara langsung, bisa dilihat dari bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana kejujuran mereka, bagaimana tanggung jawabnya dan disiplinnya. Nah, misalnya bisa dilihat contoh ya. Ini contoh jadi bisa dikembangkan dengan tipe yang berbeda lagi dengan ini juga boleh gitu. Jadi di sini salah satu contohnya seperti ini untuk penilaian observasinya. Sehingga nanti kita bisa tahu nih anak tersebut misalnya itu mendapatkan nilai apa gitu. Di sini ada ranah sangat baik, ada cukup dan juga ada kurang. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana perilaku peserta didik tersebut di dalam kelas. Kemudian di sini juga ada penilaian diri. Nah, kalau tadi kan penilaiannya dilakukan oleh guru ya, guru yang melakukan observasi terhadap peserta didik tersebut. Tapi kalau untuk penilaian diri ini, jadi peserta didik itu menilai dirinya sendiri, tapi dengan catatan gurunya tersebut harus memberitahu dulu bagaimana nih cara menilai yang baik dan benar gitu. Jadi supaya peserta didiknya ini tidak asal-asalan dalam menilai. Jadi diberikan dulu contoh, misalnya selama diskusi saya ikut serta mengusulkan ide atau gagasan, itu harus dikasih pemahaman terlebih dahulu peserta didiknya, bagaimana cara mengisinya. Dan nanti pun dari sini ada nilai-nilai yang diberikan berdasarkan skor-skor yang telah dituliskan oleh mereka sendiri. Nah, kemudian ada penilaian teman sebaya, di mana peserta didik ini menilai temannya sendiri, dan sama halnya ya dengan penilaian, hendaknya guru itu telah menjelaskan dulu nih bagaimana cara mengisinya tersebut gitu. Jadi di sini juga ada keterangannya, catatannya bagaimana kalau skornya 100, bagaimana kalau skornya 50 gitu, bagaimana kalau ada pernyataan positif, bagaimana kalau ada pernyataan negatif gitu. Jadi kalau bisa penilaian-penilaian ini disinkronkan nantinya gitu. Jadi kita bisa lihat dari berbagai macam sudut pandang dalam penilaian sikap ini. Nah, kita lanjut lagi ke penilaian pengetahuan ya. Nah, untuk penilaian pengetahuan di sini bisa menggunakan beberapa teknik gitu. Pertama bisa dengan tes tulis ya, dengan esai, dengan pilihan ganda itu boleh gitu kan. Penilaiannya juga saudara pasti sudah mengetahui ya, ada rubrik penilaian dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk pengetahuan kita bisa dengan tes lisan atau dengan observasi terhadap diskusi, kemudian tanya jawab yang dilakukan, kemudian juga ada praktek-praktek percakapan dan lain sebagainya. Nah, kalau ada praktek-praktek nih, di sini ada contoh dari bagaimana cara menilai intonasinya, pelafalannya, kelancarannya, ekspresi, penampilan, dan gesturnya. Gitu, ada skalanya juga gitu. Kemudian ada juga untuk menilai pengetahuan itu dengan penugasan atau tugas rumah gitu, di mana peserta didik ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh gurunya gitu. Jadi untuk penilaian pengetahuan ini bisa dengan beberapa cara. Kemudian kita masuk ke penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilan di sini ada namanya penilaian unjuk kerja. Nah, untuk penilaian unjuk kerja ini contohnya misalnya kesesuaian respon dengan pertanyaan, kemudian keserasian pemilihan kata, kesesuaian penggunaan tata bahasa, pelafalannya bagaimana. Kemudian di sini ada juga kriteria-kriteria penilaiannya seperti apa. Jadi apa yang telah mereka kerjakan gitu ya. Jadi unjuk kerja di situ dinilai nih. Kemudian selain ini juga ada tentang
instrumen penilaian diskusi, di mana aspek yang dinilainya itu seperti penguasaan materi diskusi, kemudian kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan mengolah kata, kemampuan menyelesaikan masalah gitu. Dan ini diisinya oleh guru gitu ya, karena guru kan yang melihat langsung ketika mereka itu melakukan praktek tersebut, bagaimana keterampilan peserta didik tersebut gitu. Dan di sini pun ada skala nilainya. Kemudian ada juga nantinya apakah sangat baik, apakah baik, kurang baik, tidak baik gitu. Kemudian ada juga penilaian proyek, ada juga penilaian produk, penilaian portofolio gitu. Nah, kalau portofolio ini merupakan kumpulan tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik gitu, seperti catatan, PR, kemudian bisa juga proyek-proyek yang telah dilakukan oleh peserta didik gitu. Jadi dikumpulkan kemudian nanti baru dinilai. Jadi udah disatuin dulu semuanya. Nah, untuk penilaian proyek, produk, dan portofolio ini bisa disesuaikan juga dengan apa yang mereka buat gitu ya. Misalnya kita mau buat diorama, kira-kira apanya? Apakah dari segi pewarnaannya, kemudian juga dari segi kerapihannya, dan lain sebagainya. Jadi untuk penilaiannya itu disesuaikan dari apa yang mereka buat gitu. Sekian penjelasan dari saya, silahkan saudara kembangkan lagi mengenai penilaian-penilaiannya berdasarkan apa yang dibutuhkan, yang disesuaikan juga nih dengan materinya, disesuaikan juga dengan metode pembelajarannya gitu. Jadi tidak harus seperti ini, tapi harus disesuaikan juga dengan bagaimana pembelajaran itu akan dilakukan nantinya gitu. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.